Ya, pemirsa kita masuk di segmen terakhir toko kita bersama dengan Profesor Yusril Iza Mahendra. Prof, kita bicara mengenai situasi kondisi politik, hukum tadi kita sudah membahas ya sedikit. Kemudian juga kondisi politik begitu. Ini masyarakat akan menghadapi pemilu 2019. Pileg, kemudian juga ada pilpres sendiri begitu. Ini menjadi momentum yang sangat sakral ya. Oke, untuk merubah bagaimana Indonesia nanti 5 tahun ke depan bahkan seterusnya sendiri. Dari momen ini apa yang mungkin ya pendapat atau nasihat dari Profesor Yusril sendiri untuk masyarakat Indonesia? Ya, saya berharap pemilu ini berjalan secara demokratis, ya, adil, jujur, dan tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam pemilu ini. Okay. Kecurangan itu bukan saat pemilu dan penghitungan suara saja, tapi mulai dari penyusunan daftar pemilih tetap, itu sudah kelihatan arah pemilu ini akan seperti apa nantinya. Walaupun saya tahu bahwa tidak ada sistem yang absolut baik begitu ya. Sistem pemilu kita ini banyak sekali kelemahannya, tapi harus disadari bahwa sistem pemilu Indonesia ini sistem pemilu yang paling rumit di dunia. Okay. Ya, tidak mudah dilaksanakan dan penuh sekali dengan risiko kecurangan dan manipulasi. Nah, mudah-mudahan nanti dengan pemilu ini terbentuk pemerintahan yang baru, yang betul-betul menjalankan amanat konstitusi dan membangun bangsa dan negara ini supaya tidak mengalami kesulitan seperti sekarang ini. Itu yang menjadi harapan saya sebenarnya. Oke, ya konsolidasi kita bicara mengenai PBB begitu ya, Partai Bulan Bintang sendiri. Bagaimana melakukan konsolidasi dengan kadernya sendiri tadi ya, agar masyarakat memanfaatkan momentum ini begitu untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Ya, secara maksimal kita berusaha mensosialisasikan gagasan-gagasan kita dan kemudian juga melakukan kampanye di seluruh lapisan masyarakat agar mereka tahu apa yang kita pikirkan dan apa yang kita perjuangkan untuk bangsa ini. Jadi fokus dari PBB sekarang ini adalah pemilu legislatif sebenarnya, nggak begitu fokus kepada pemilu presiden ya. Sebab meskipun pemilu ini serentak ya, tapi pileg dengan pilpres itu nggak ada hubungannya ya. Karena pilpres sekarang ini didasarkan hasil pileg 2014, hasil pileg 2019 ini baru dipakai 2024. Jadi dua hal yang sama sekali berbeda. Dan yang menjadi cita-cita bagi PBB adalah kita membentuk kembali fraksi PBB di DPR dan menjadi motor melakukan kegiatan-kegiatan memperluas atau melaksanakan kewenangan-kewenangan dari DPR dan MPR, dan itu saya kira memang cukup banyak expert yang ada dalam PBB untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Kalau sekiranya PBB tidak dapat masuk dalam pemerintahan, itu yang menjadi target kita sekarang. Itu dia, kita sudah bahas tentang tadi pekerjaan, kemudian juga bagaimana konsolidasi Partai Bulan Bintang. Prof, ini kalau kita lihat suasana di sini begitu ya, wah ini mungkin nggak banyak yang tahu ya kalau kita lihat sosok Profesor Yusril ini kan sosok yang begitu tegas begitu ya. Ternyata suka seni-seni juga, Prof. Oke. Gimana koleksinya, Prof, di sini? Kayaknya banyak juga ya, Pak? Ya, saya suka mengumpulkan benda-benda seni. Saya koleksi banyak keramik mulai saya kelas 4 SD sampai sekarang. Dan saya simpan sampai akhirnya sekarang saya nggak punya tempat di mana lagi saya mau menyimpan keramik-keramik ini. Kecuali satu saat saya ada rezeki, barangkali saya bisa bikin museum keramik yang menyimpan banyak sekali keramik-keramik dari berbagai peradaban dan periode dalam sejarah umat manusia ya. Mengapa saya suka keramik? Karena keramik itu adalah benda yang paling mampu bertahan terhadap alam. Besi kalah dengan keramik ya. Kalau besi itu ditanam dalam tanah barangkali 200-300 tahun hancur. Tapi keramik 1000 tahun nggak apa-apa. Dan saya mengoleksi beberapa keramik dari zaman Firaun malah. Itu ketika kita melakukan kegiatan arkeologi di kota Alexandria di Mesir. Dan itu saya simpan keramik zaman Firaun yang masih dalam bentuk terakota. Ya, kita cuma Majapahit tuh yang terakota. Tapi Cina mungkin dinasti Han itu 500 tahun sebelum Masehi juga sudah mampu membuat keramik. Jadi keramik itu kadang-kadang bisa mengindikasikan atau bisa mengungkap kondisi atau sejarah atau peristiwa masa lalu yang dilupakan orang. Saya pernah pulang ke kampung saya di Belitung dan saya baca di buku-buku Belanda ada satu daerah namanya
kenegrian Gunung Sepang. Okay. Ya. Jadi kalau dibilang kenegrian itu kira-kira seperti kecamatan sekarang. Kecamatan Gunung Sepang. Kampung itu sudah nggak ada sekarang. Dan itu dikatakan 300 tahun yang lalu. Dan saya akhirnya menemukan lokasi tempat itu. Bagaimana saya bisa tahu itulah yang dimaksud kenegrian Gunung Sepang. Nama Gunung Sepang masih ada, tapi di mana pemukimannya? Itu saya dapat tahu dari pecahan-pecahan keramik. Okay. Ya. Itu seluas 6 km. Okay. Itu pecahan-pecahan keramik itu tersebar. Dan ketika saya koleksi, saya bisa mengetahui ini keramik dari zaman apa. Dan itu ternyata keramik dari zaman Ming. Dan beberapa pecahan keramik itu menunjukkan di situ bukan orang sembarangan yang tinggal, bahkan ada bangsawan. Karena keramik ini ada yang dipakai bangsawan, ada yang dipakai oleh orang awam. Dan keramik itu bisa mengindikasikan tahun. Jadi kalau ditunjuk, lagi-lagi ini pentingnya sejarah ya Prof ya. Kalau ditunjuk keramik ini ya, saya bisa. Yang paling suka yang mana Prof? Tahu. Favoritnya. Kalau keramik Yawan Cheng Ho yang itu. Itu dari keramik dari Kaisar Yongle. Tahunnya pasti. Keramik itu dibuat pada tahun 1408. Wow, Favoritnya yang itu ya? Sebab Kaisar Yongle hanya memerintah 8 tahun. Jadi hanya 8 tahun itu. Dan Cheng Ho datang ke sini pada tahun 1412. Jadi no wonder ya bisa tadi. Dipastikan. Saya sempat sebut begitu ya, ini peran dari Laksamana Cheng Ho begitu diperankan dengan baik oleh Profesor Yusril begitu ya, karena sejarahnya begitu kuat begitu ya, tertanam begitu ya di hati dan juga pikiran dari Profesor Yusril. Tapi Prof, kalau kita bicara Prof sendiri begitu ya, tadi Menteri udah, penulis naskah pidato Presiden udah, Ketua Umum Partai udah gitu. Pengen tahu sebenarnya ada nggak sih cita-cita entah 5 tahun, 20 tahun atau cita-cita yang belum kesampaian dari seorang Profesor Yusril Izzah Mahendra? Apa yang belum kesampaian? Ya, barangkali suatu ketika mungkin saya bisa jadi presiden. Ya, banyak pikiran-pikiran, gagasan-gagasan yang tidak dapat diwujudkan kecuali itu dilakukan oleh seorang presiden. Seperti saya mengatakan tadi, kalau kita mau melakukan perombakan total terhadap hukum Indonesia ini, itu hanya mungkin dilakukan oleh seorang presiden. Saya sudah coba, saya jadi Menteri Kehakiman, coba jadi Mensesnek. Tidak selalu draft yang kita siapkan itu disetujui oleh presiden. Mentok juga ya kadang-kadang ya. Juga. Ya. Jadi misalnya juga pada masa Pak SBY itu ada draft, sebenarnya bukan saya. Draft itu datang dari Pak Basuni almarhum, Menteri Agama. Itu draftnya itu tentang namanya itu hukum terapan pengadilan agama. Jadi kita tahu pengadilan agama itu ada, tapi pengadilan agama itu masih mengadili berdasarkan kitab-kitab fikih. Jadi mestinya itu ada hukum Islam yang berlaku di Indonesia yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Dan itu sudah di draft, tapi waktu itu Presiden tidak setuju untuk diserahkan ke DPR. Bahkan pada zaman saya sudah selesai menyiapkan rancangan undang-undang KUHP nasional untuk menggantikan KUHP Belanda yang berlaku sekarang. Lama sekali. Dan saya dengar itu pada masa Pak SBY sudah diserahkan kepada DPR dan pembahasannya terhenti di zaman Pak Jokowi. Padahal menurut saya KUHP Belanda itu sudah saatnya diganti dengan KUHP nasional ya. Walaupun Malaysia sampai hari ini juga masih menggunakan penal code dari Inggris dan Filipina masih menggunakan penal code dari Spanish begitu. Tapi kita memang sudah saatnya di Belanda sendiri KUHP itu udah lama ditinggalkan. Kita mesti bikin yang baru. Yang baru itu dibikin berdasarkan hukum eks-kolonial Belanda yang sudah diterima masyarakat, berdasarkan pada hukum Islam, berdasarkan pada hukum adat, dan itu nggak bisa kecuali jadi presiden. Jadi beberapa ide begitu ya. Ke depan ini seperti apa? Itu cita-citanya begitu untuk melaksanakan do action dari tadi apa yang belum dilakukan yaitu untuk menjadi presiden sendiri. Tapi bagaimana sih peran dari keluarga sendiri, Prof, begitu ya, untuk tadi mendukung apa sih yang dicita-citakan dari Prof sendiri begitu ya? Ya, keluarga sih oke-oke aja. Mereka memberikan support, istri saya juga begitu, mensupport apa yang kita cita-citakan dan diyakini itu adalah untuk kebaikan bersama. Walaupun memang kadang-kadang waktu untuk keluarga menjadi banyak terkurangi juga karena begitu banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan di tengah-tengah masyarakat.
Tapi ya saya kira kita tidak bisa dapat semua. Artinya kalau kita dapat ini, ada yang ini yang kita tinggalkan, seperti itulah. Dan mungkin juga tidak semua yang saya harapkan cita-citakan bisa terwujud. Jadi saya menyadari usia juga yang akhirnya membatasi orang. Mungkin saya harus mengajari banyak anak-anak saya, teman-teman generasi yang lebih muda. Barangkali apa yang tidak bisa saya kerjakan, barangkali mereka bisa mengerjakannya suatu ketika. Iya, baik. Dan pemirsa, demikian tadi kita mengenal lebih dalam Profesor Yusril Iza Mahendra. Terima kasih Prof atas waktunya. Sama-sama. Oke, sukses untuk Partai Bulan Bintang dan juga persiapan Pileg 2019. Pemirsa, akhirnya saya Adam Lubis pamit dari toko kita. Terima kasih Anda bersama kami. Sampai jumpa.